Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Misal, NPM 2015061018 dari kelas PSDC. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 yaitu pendahuluan citra digital. Jadi untuk materi yang pertama yaitu pengertian pengolahan citra digital. Jadi citra digital ini didefinisikan secara matematis sebagai fungsi intensitas dua variabel X dan Y yang dapat dituliskan sebagai f, x, y, di mana x dan y ini merepresentasikan koordinat spasial pada bidang dua dimensi dan f, x, y ini merupakan intensitas cahaya pada koordinat tersebut. Jadi secara umum pengolahan citra itu merujuk pada pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. Dan dalam konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital ini mengacu pada pemrosesan setiap data dari dua dimensi tersebut dan yang menggunakan array atau larik yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Jadi citra digital ini juga merupakan representasi citra asal yang bersifat kontinu. Untuk mengubah citra yang bersifat kontinu tersebut, diperlukan sebuah cara untuk mengubahnya dalam bentuk data digital, dan komputer menggunakan sistem bilangan biner untuk memecahkan masalah ini. Dengan menggunakan sistem bilangan biner ini, citra dapat diproses dalam komputer dengan sebelumnya mengekstrak informasi citra analog asli dan mengirimnya ke komputer dalam bentuk biner. Kemudian ada pengertian citra juga. Jadi citra itu adalah sebuah representasi atau gambaran, kemiripan, atau imitasi dari sebuah objek. Citra ini dibagi menjadi dua, yaitu citra yang bersifat analog dan citra yang bersifat digital. Kalau citra analog itu adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, dan lain-lain. Sedangkan pada citra digital adalah citra yang dapat diolah dan diproses melalui komputer. Jadi citra ini dapat didefinisikan sebagai fungsi X, Y yang berukuran M baris dan N kolom, dengan X dan Y adalah koordinat spasial dan amplitude F di titik koordinat X dan Y, dan dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada citra tersebut. Tulisan ini dikutip dari Richard A. Wood 2004. Kemudian ada perbedaan antara citra analog dan citra digital. Kalau citra analog itu adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor televisi, foto sinar X, foto yang terletak di kertas foto, lukisan pemandangan alam, hasil CT scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, dan lain sebagainya. Dan citra analog ini tidak dapat direpresentasikan langsung ke dalam komputer sehingga tidak dapat diproses di komputer secara langsung. Oleh sebab itu, agar citra analog ini dapat diproses di komputer, proses konversi analog ke digital harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi citra analog ini dihasilkan dari alat-alat analog seperti video kamera analog, kamera foto analog, kamera, CT scan, sensor ronsen, dan lain sebagainya, dan sensor gelombang pendek pada sistem radar gitu. Jadi sebelum dijadikan citra digital, citra analog ini harus dikonversikan terlebih dahulu agar dapat diproses melalui komputer, yaitu dengan cara dikonversikan menjadi citra digital. Selanjutnya ada citra digital. Jadi citra digital ini merupakan representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantisasi. Jadi sampling ini menyatakan besarnya kotak-kotak yang disusun dalam baris dan kolom. Dengan kata lain, sampling pada citra ini menyatakan besar kecilnya ukuran piksel atau titik pada citra, dan kuantisasi menyatakan besar kecilnya nilai tingkat kecerahan yang dinyatakan dalam nilai tingkat keabuan atau grayscale sesuai dengan jumlah biner bit yang digunakan oleh mesin. Dengan kata lain, kuantisasi pada citra menyatakan jumlah warna yang ada pada citra tersebut. Kemudian saya juga akan menjelaskan jenis-jenis dari citra digital. Jadi citra digital itu dibagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu citra biner. Jadi kalau citra biner itu adalah citra digital yang hanya memiliki 2 kemungkinan warna, yaitu hitam dan putih.
Citra biner ini juga disebut sebagai citra white and black atau monokrom karena hanya ada dua warna dan hanya dibutuhkan 1 bit untuk mewakili setiap pixel pada citra biner. Jadi maksudnya itu 1 bit itu karena 1 bit itu ada nilai 0 dan 1, maka untuk mewakili sebuah pixel hanya dapat diisi oleh nilai 0 dan 1 saja. Kemudian pembentukan citra biner ini memerlukan batas nilai keabuan yang akan digunakan sebagai patokan, dan pixel dengan derajat keabuan lebih besar dari nilai batas akan diberi nilai 1, sebaliknya pixel yang dengan derajat keabuan lebih kecil dari nilai batas akan diberi nilai 0. Jadi kita dapat melihat pada gambar di layar ada representasi dari citra biner. Jadi ini adalah ada sebuah matriks 10 kali 10 yang mana ini mewakili dari sebuah pixel yang hanya dapat diisi oleh nilai 0 dan 1. Di gambar ini ada banyak nilai 0 dan nilai 1. Jadi nilai 0 ini akan mewakilkan warna putih, sedangkan nilai 1 ini akan mewakilkan warna hitam. Jadi setelah diisi seperti ini, yang nilai 1 akan menjadi warna hitam dan yang nilai 0 akan menjadi warna putih. Jadi dalam sebuah matriks atau kotak-kotak ini hanya dapat diisi oleh dua bilangan, yaitu 0 dan 1, karena setiap pixelnya hanya terdiri dari 1 buah bit saja. Kemudian ada citra grayscale. Jadi citra grayscale ini merupakan citra digital yang hanya memiliki 1 nilai kanal pada setiap pixelnya. Artinya nilai merah, hijau, dan biru itu sama. Dan pada citra dengan tipe grayscale ini, setiap pixel itu mewakili derajat keabuan di antara nilai 0 sampai dengan 255. Pada jangkauan nilai 0 sampai 255 ini berarti bahwa setiap pixel itu memiliki ukuran 8 bit atau 1 byte gitu. Jadi maksudnya karena 1 pixel itu kan 1 bit itu bernilai 2, ya maksudnya bernilai 0 dan 1. Jadi kalau ada 8 bit itu artinya ada 2 pangkat 8 gitu. Jadi ada kemungkinan 0 sampai 255 untuk mengisi kotak-kotak dalam sebuah pixelnya tersebut. Dan karena 2 pangkat 8 itu sebenarnya 256, kenapa di sini cuma sampai 255? Karena dimulainya dari angka 0, maka dia mundur 1 gitu, jadi 255. Kemudian untuk mengubah citra yang berwarna menjadi citra grayscale dengan nilai X, maka dapat dilakukan konversi dengan mengambil nilai rata-rata pada nilai RGB-nya. Kayak rumusnya itu X, R plus B plus G dibagi 3 gitu. Dan di sini juga ada contoh dari citra yang bertipe grayscale. Jadi di sini ada matriks 7 kali 7 yang mana untuk mengisi kotak-kotaknya ini dapat dilakukan dengan memilih antara bilangan 0 sampai dengan 255. Apabila dia mendekati 0 atau 0, maka dia warnanya akan semakin hitam. Sedangkan kalau angkanya mendekati 255, maka itu akan semakin cerah, tingkat kecerahan. Maksudnya akan semakin berwarna putih gitu. Jadi untuk sebuah kotak-kotak ini hanya mewakilkan 1 buah pixel saja yang dapat diisi dari angka 0 sampai 255. Dan yang terakhir ada citra warna RGB atau true color. Jadi pada citra bertipe RGB ini, setiap pixel itu memiliki 3 komponen warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Dan setiap komponen warna itu memiliki jangkauan nilai antara 0 sampai 255 atau 8 bit. Hal ini akan memberikan kemungkinan total warna sebanyak 255 pangkat 3 atau 16.770.216 kemungkinan total warnanya. Jadi untuk ukuran bit setiap pixel itu ada 24 bit yang mewakili 8 bit merah, 8 bit hijau, dan 8 bit biru. Dan citra seperti ini biasa juga disebut dengan citra warna 24 bit. Jadi karena dia satu warnanya itu mewakili 8 bit dan 8 bit itu merupakan bertotal 255, maka untuk citra RGB ini karena dia ada 3 warna sama aja kayak 255 pangkat 3 gitu. Jadi ada 16 juta sekian total kemungkinan warna. Dan
Kita juga dapat melihat pada contoh di layar, ini ada satu buah pixel RGB yang dapat diisi oleh 3 buah warna, yaitu merah, hijau, dan biru, dan di setiap masing-masing warna itu dapat diisi oleh jangkauan 0 sampai 255 atau 8 bit. Jadi seperti ini ada merah, ini kotak-kotaknya itu dapat diisi dari nilai 0 sampai 255, begitu juga yang hijau dan begitu juga yang biru. Jadi kemungkinan mereka ini ada 16 juta sekian karena 255 pangkat 3 kan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya materi yang saya sampaikan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.